Halo Andri, Halo Bang Bayu, gimana kabar? Alhamdulillah sudah 80% lah Bang, membaik. Alhamdulillah, bentar lagi udah Hmm. sehat ya. Iya sebentar lagi saya bisa syuting lagi di kantor kita. Mantap. Enaknya bahas apa ya, Andri? Ya kalau gue sih lebih pengen pengen membahas yang semalam Bang, kita menang telak tuh semalam 5-1 kan. Oh iya, untuk sobat-sobat Ah, Gen People yang belum tahu ya, iya, Timnas Indonesia kita kemarin menang telak 5-1 itu sebuah perkembangan yang bagus ya, Andri ya. Setelah iya Bang. sebelumnya hanya bisa menang 4-2 lawan Kamboja, Hmm. terus tanggal Harbolnas kemarin 12-12 kita bisa menang telak 5-1. Kemenangan itu juga bisa membawa Timnas Indonesia untuk sementara di puncak klasemen, Andri ya. Iya puncak klasemen Bang. Klasemen dengan 6 poin, unggul agresivitas gol dari Vietnam dan Malaysia yang juga Malaysia. mengoleksi 6 poin. Nih selanjutnya kita lawan timnas Vietnam Bang ya di hari Rabu tanggal 15 ya di stadion yang sama Bang ya. Betul, di Sun Stadium Singapura. Nah kata banyak kalangan tuh ujian terberat timnas kita ya di Vietnam Bang. Iya. Dan Vietnam Ya, dan Malaysia kan karena bisa menjadi penentu kan apa kita bisa lolos ke semifinal atau enggak kan Bang. itu benar banget. Mengingat Vietnam sendiri juga awalnya sempat diragukan ya, Dri ya. Iya, iya Bang. Kalau kalau mau tahu perkembangan Vietnam itu awalnya itu Vietnam hanya bisa menang lawan Laos 2-0. Itu sebuah hal yang tentu mengejutkan dong, mengingat Laos itu sebagai tim lemah. Kita aja bisa menang 5-1 kan. Iya, Masa Vietnam yang peringkatnya secara FIFA di 100 besar cuma bisa menang 2-0. Banyak isu miring soal itu. Salah satunya itu ketika timnas Vietnam gak diperbolehkan untuk makan babi, Nri. iya benar Bang. Nah, katanya salah satu kekuatan utamanya kan mereka karena terbiasa di negaranya itu makan babi. Ketika di Singapura dengan sistem gelembung ini harus menghormati pemain tim-timnas lain yang ada beragama Islam kan, yang Iya, dilarang makan babi, sehingga mereka mau nggak mau tidak memakan babi. Tapi hal tersebut dibayar tuntas oleh Pak Hangzhou kan ketika mencukur Malaysia yang saat itu tengah on fire. Malaysia kan lagi on fire ya, Andrea ya. iya on Safali fire. Rashidnya itu lagi gila-gilaan. Dia top skor Piala AFF 2020 sementara dengan 4 golnya. Itu dicukur rata 3-0. 3-0. Mantep banget. Itu benar-benar menjadi sebuah alarm untuk timnas Indonesia, bahkan Thailand hingga Singapura atau Filipina di grup A ya. Itu gila sih, benar-benar gila. Dalam artian begini, Vietnam itu membalas kritikan tuh dengan apa ya, kekuatan di atas lapangan. Gue juga Jadi menilainya Vietnam tuh di laga awal mungkin masih demam panggung sih Bang, adaptasi Bang. ya benar, demam panggung, adaptasi, terus yang itu yang sempat kita bahas di sport minggu lalu ya. Ya, Mungkin kemungkinannya tuh mental ya, mental. mental karena kan lagi-lagi ketemunya orang-orang yang itu lagi. Cuma mereka sudah terbiasa. Mungkin mungkin squad Vietnam juga melihat G-Sport kali ya. Bagaimana Iya. caranya untuk tampil lebih rileks sehingga mungkin tim apa pelatih staff official Vietnam melakukan beberapa percobaan seperti fun games atau mungkin tidak melulu bicara soal sepak bola di bawah fun aja ya. Nih Bang, terlepas dari Vietnam kan gue semalam timnas kita menang 5-1 Bang ya. Mm-hmm. Gue sih ada beberapa sorotan sih Bang untuk timnas kita Bang. Oh ya, gimana tuh? Karena menurut gue tuh lagi-lagi lini belakang masih jadi persoalan Bang. Iya, lini belakang. Kita kembali kebobolan lawan Laos. Kan notabene kan Laos kan mungkin banyak yang bilang Laos itu tim terlemah di grup B Bang ya. Ya, Selain benar-benar. Kamboja ya. Iya. Tapi kenapa sih kita sama tim terlemah aja bisa kebobolan? Ada apa nih dengan Hmm. Indonesia Bang? Hmm. Kalau menurut Gimana? Hmm? kalau menurut pandangan lu sendiri gimana, Andri? Kurang padunya Bang di lini bertahan Bang, kayak pasti ada rasa kekhawatiran sendiri Bang. Kalau gue melihatnya gini, timnas Indonesia kebobolan 1 gol itu lagi-lagi penyakit yang seperti dikatakan Sintayong waktu melawan Kamboja. Dimana kala itu timnas Indonesia sudah unggul lumayan jauh ya 3-0 ya kalau nggak Iya, salah. Terus kebobolan 1 gol, terus ngegolin lagi 4-1, terus kebobolan lagi 4-2. Ini penyakitnya itu meremehkan. iya, itu salah satunya Meremehkan. Bang. Nah, Sintayong sendiri mengatakan hal tersebut meremehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lini bertahan. Ketika melawan Laos kemarin, timnas Indonesia udah unggul 2-0, kemudian kebobolan 1 gol. Itu di babak pertama. Di babak kedua, Sintayong memasukkan Elkan Bagot. Nah, di situ kayaknya gue melihat kalau lu nonton kan kemarin pasti. Iya, Mereka tuh lebih nyaman saat ada Elkan Bagot masuk di dalam lapangan. Mereka lebih nyaman dalam melakukan serangan. Ini persis banget seperti kalau mungkin terlalu jauh kalau gue ngebandinginnya sama Liverpool, tapi itu persis banget. Ketika Liverpool ada sosok Virgil van Dijk, mereka itu lebih nyaman ketika melakukan serangan. Trio
Firmansyah itu nyaman banget ketika melakukan serangan dari gelandang ke depan. Tapi ketika Virgil van Dijk absen itu agak khawatir permainan mereka tuh jadi kayak harus dibagi dua gitu loh. Khawatir mungkin Bang, lebih khawatir. Jadi kayak nggak ada sosok kepemimpinan dalam artian kan Virgil van Dijk memang dikenal sebagai kapten kedua Liverpool ya setelah Henderson. Sedangkan di timnas Indonesia kapten kita ada Evan Dimas bukan Evan Bagot. Cuma pengalaman yang dimiliki Evan Bagot di Inggris di Ipswich Town itu tuh sangat berpengaruh dengan mentalitas para back timnas Indonesia lainnya dari. Bang, jadi itu secara garis besar bisa dikatakan pemain kita masih ketergantungan dengan Evan Bagot Bang ya. Padahal kan waktu itu ada yang bilang ya timnas Indonesia itu kalau bisa jangan terlalu ketergantungan karena ketika pemain yang membuatnya tergantung itu ibaratnya dibuat mati kutu di atas lapangan itu udah kelar. Menjadi tantangan buat Sintayong Bang agar nantinya lini pertahanan kita lawan Vietnam tuh lebih kokoh Bang. Kita tahu sendiri kan Vietnam punya gelandang dan penyerang yang produktif Bang ketimbang Laos dan Kamboja. Bisa dikatakan serangan dari tim lawan bakal lebih masif kan Bang ke lini pertahanan timnas kita Bang. Iya benar. Mereka tuh kalau gue lihat bukan cuma gue aja, tapi para fans timnas Indonesia bisa melihat bahwa saat Vietnam mengalahkan Malaysia kemarin itu nggak ada pemain yang menonjol sama sekali. Dalam artian mereka merata squadnya kan. Ya, benar, lini serang, lini gelandang, lini bertahannya juga sangat bagus. Itu mirip seperti Italia di Euro 2020. Nggak ada pemain menonjol, mereka merata. Itu menjadi kekuatan yang paling mengerikan sih untuk sebuah timnas ya. Kekuatan yang cukup mengerikan untuk sebuah timnas. Nah, bagaimana caranya ya cuma Sintayong doang yang tahu karena dia pasti nggak bakalan ngasih tahu ke dalam konferensi pers kan. Meskipun Sintayong bilang ketika setelah melawan Laos kemarin itu dirinya akan mempersiapkan timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Tapi kalau menurut pandangan gua si Sintayong tuh lebih ke arah bertahan sih, persiapan di lini pertahanan. Kalau cari amannya mungkin Sintayong ingin mencari hasil imbang. Kalau menurut pribadi gue ya, karena kan lagi-lagi penantungnya itu ada di laga Malaysia yang kita sempat bahas kemarin di tanggal 19 Desember itu adalah laga melawan Malaysia. Penentu di mana apakah timnas Indonesia bisa menemani Vietnam. Kita udah anggap Vietnam lolos Henry ya. Lolos benar. Iya itu udah terlalu overpower menurut kita kan. Terlalu overpower di grup B. Tapi ketika melawan Vietnam, ketika apa yang harus dilakukan menurut pandangan gue pribadi, Sintayong kemungkinan besar akan menguatkan lini pertahanannya. Bermain imbang itu kayaknya hasil sebuah anugerah mungkin Bang ya. Iya, hasil paling realistis lah. Iya Bang, berarti hasil imbang menjadi sebuah anugerah Bang ya. Iya, menjadi sebuah hasil yang paling realistis untuk timnas Indonesia. Ajaib sih mungkin kalau bisa menang, mungkin menangnya juga sangat tipis, mungkin 1-0, lalu timnas Vietnam mungkin melakukan kesalahan, blunder kan kita nggak ada yang tahu ya. Bola itu bulat, segala sesuatu bisa terjadi di atas lapangan. Cuma kalau gue melihat realistisnya sih hasilnya imbang. Sintayong akan memperkuat lini pertahanannya karena Vietnam itu sangat merata kekuatannya, jadi bisa mengancam dari segala arah, bahkan back sayap sekalipun. Untuk lawan Vietnam nanti, gue juga memberikan fokus untuk lini serang kita sih Bang. Kita memang mencetak 5 gol Bang lawan Laos kan Bang. Iya. Tapi menurut gue sih skema yang dimainkan lini serang kita kayak agak monoton sih Bang, nggak ada kurang bervariatif mungkin. Iya, kurang variatifnya itu sendiri karena kata gue ya, Witan Sulaiman, terus Irfan Jaya, kemudian juga Rumakik itu kurang berkembang di lini depannya. Kemarin baru bisa mencetak gol ketika melawan Kamboja dan Laos itu rata-rata kalau lo perhatiin tuh semuanya dari tendangan jarak jauh. Benar, jadi kayak nggak ada pergerakan yang mengacak-ngacak lini pertahanannya mereka gitu. Iya benar. Mungkin karena emang lawannya sendiri baik Kamboja ataupun Laos memang menumpuk para pemainnya di lini belakang ya mungkin ya. Karena kan kita tahu sendiri Kamboja waktu itu juga menumpuk para pemainnya di belakang, Laos pun demikian. Cuma masalahnya adalah kita butuh pemain yang seperti memiliki kemampuannya Egy sendiri kan baru bisa bergabung ketika di semifinal kan dilepas sama Seneca. Cuma masalahnya adalah kita lolos apa enggak? Iya, kita lolos apa enggak? Pertandingan penentunya kan ketika melawan Malaysia nanti, Malaysia atau Vietnam lah. Jadi ya harus ada pemain yang bisa mengacak-ngacak karena dengan adanya pemain yang bisa mengacak-ngacak otomatis konsentrasi pertahanan
tim lawan itu pasti akan terpecah gitu, sehingga pemain-pemain lain akan mempunyai sisi ruang yang bisa memanfaatkan keadaan tersebut jadi sebuah gol seperti gitu kan. Mungkin kalau dari segi waktu kan masih ada nih bang, bagi Sintayong untuk meramu lagi nih bang, menambal kekurangannya, memberikan instruksi untuk menghadapi Vietnam dan mempelajari kekuatan Vietnam sendiri kan bang. Iya benar. Agar bisa meraih hasil maksimal. Nah bang, Vietnam itu juga sedikit melakukan bukan kecurangan ya, tapi agak-agak licik juga ya. Nggak licik juga sih, itu hal yang wajar ya. Ketika timnas Indonesia lawan Kamboja kan mereka memata-matai kan, ya, memata-matai timnas Indonesia, terus menggunakan aplikasi canggih, itu menjadi perbincangan dari media Vietnam. Maksudnya gini loh, nggak cuma timnas Indonesia, Malaysia pun juga dimata-matai oleh Vietnam, sehingga Vietnam bisa menang telak 3-0. Jadi kayak seakan-akan mereka tahu ini apa kekuatannya Malaysia di mana gitu. Nah, Sintayong karena dimata-matai katanya sengaja bermain jelek ketika melawan Kamboja. Cuma kan kita nggak ada yang tahu ya bagaimana pola pikir kedua pelatih asal Korea Selatan tersebut kan. Di bang kan Vietnam sendiri kan sudah memata-matai kita bang ya. Gue sih mencatat tuh baca-baca sih bang beberapa artikel kan tadi. Vietnam tuh menyiapkan 3 skema bang untuk menghadapi Indonesia sendiri bang, agar mereka tuh memastikan satu tempat di babak semifinal. Oke. Vietnam tuh fokus untuk menjaga kebugaran fisik pemainnya bang, karena tuh mereka melihat kan timnas kita kan bermain cepat bang, mengandalkan kecepatan. Lawan Kamboja kita bisa gol cepat kan. Nah, hal itu jadi sorotan bang di pelatih Vietnam sendiri bang. Rahmat Irianto itu pencetak gol tercepat sejauh ini ya di Piala AFF ya. Pada menit keempat bisa membuat timnas Indonesia unggul 1-0 dari Kamboja. Iya, ya masuk akal sih Pak Hangso kenapa bisa fokus ke arah situ ya, karena emang sejak lama ya kita tahu Sintayong itu menerapkan pola latihan fisiknya itu pemain muda potensial dia ambil terus dia bentuk di timnas. Itu sebuah luar biasa, perkembangan yang luar biasa sih menurut gue ya. Menurut gue perkembangan yang sangat luar biasa. Timnas Indonesia kita diisi oleh pemain-pemain muda yang mempunyai fisik yang di atas rata-rata. Cuma tinggal penerapannya doang ya. Iya benar. Tapi bang, gue ada poin kedua nih bang dari Vietnam sendiri bang, yang mereka waspadai. Mereka tuh katanya sih mewaspadai set piece kita bang. Mereka bilangnya gimana? Karena tuh kita lihat aja jadi gol pas lagi Irianto kan pas di awal Kamboja kan lewat itu bang, lewat set piece kan bang, mencetak golnya bang. Nah mereka juga coba menyiasatinya tidak memberikan Indonesia tuh sepak pojok dan mungkin kesalahan pelanggaran di sekitar kotak penalti bang. Jadi karena tuh menurut mereka tuh kita berbahaya bang dengan servis tersebut bang, bisa memanfaatkan menjadi gol. Jadi kedepannya kayaknya ketika melawan timnas Indonesia Vietnam akan bermain bersih ya. Pemain bersih bang. Main bersih ya. Sebuah keunggulan tersendiri sebenarnya kalau bermain bersih. Bisa jadi para pemain lincah kita bisa berseliweran kan. Iya benar bang. Tapi kan lagi-lagi bagaimana si para pemain timnas kita tuh memanfaatkan celah-celah yang dimiliki Vietnam, karena selama ini Vietnam dikenal punya kekuatan di lini pertahanan yang cukup tangguh ya. Iya, cukup rapat bang pertahanannya. Cukup rapat, sejauh ini mereka belum pernah kebobolan bahkan melawan Malaysia sekalipun. Nah itu menjadi PR. PR kita bang. Ini bang poin ketiga bang, katanya timnas Vietnam akan mematikan pemain-pemain kunci kita bang. Gokil. Jadi mereka bakalan benar-benar membuat lini serang kita mati kutu ya. Iya benar. Mereka nggak mau kalah dari soal fisik, mereka nggak mau kalah soal servis. Mereka pun akan berupaya nggak ada pemain kita leluasa bang di lapangan bang. Kita bisa bayangkan skema yang bakal diterapkan Vietnam seperti apa bang di laga nanti bang. Aduh. Serem juga sih, tapi ya yang gue bilang tadi balik lagi. Kayaknya Sintayong itu setengah menyiapkan cara bagaimana bisa bermain imbang sih. Harus memperkuat lini pertahanan. Memperkuat lini pertahanan menjadi kunci sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, realistisnya itu bermain imbang 0-0 itu udah paling bagus. Karena gue melihat kunci keberhasilan kita lolos apa enggak itu ketika melawan Malaysia. Lagi-lagi balik lagi ke Malaysia sih. Iya Malaysia. Berarti Vietnam sudah nih bang. Kita optimis hasil seri lah dari timnas kita bang ya. Untuk Malaysia sendiri, gimana menurut lo pandangan Malaysia? Kalau Malaysia sendiri sih, kan dia sempat lagi bergelut dengan sebuah masalah bang ya. Yang katanya pemainnya ada beberapa yang terkena COVID kan bang. Iya.
Terus jadi pihak Malaysianya juga meminta kepada AFF untuk bisa lah datengin pemain lagi gitu kan. Merengek-rengek hal itu juga yang menjadi sorotan pelatih Vietnam, Pak Hang-seo. Pak Hang-seo kayak semacam kesel gitu, ini Malaysia manja banget kan, ibaratnya kayak gitu. Cuma ya lagi-lagi ya menjadi polemik sih, harusnya Malaysia bisa mempersiapkan diri ketika melawan Indonesia, karena perjalanan dari tanggal 12 ke tanggal 19 itu lumayan lama, seminggu. Minggu. Malaysia tuh harus bisa sih, harusnya ya harus siap dengan kondisi pemain apapun. Cuma kita tetap aja berharap timnas Indonesia bisa lah ya melawan Malaysia di National Stadium. Iya, gue sih optimis menang bang. Kalau Malaysia mah nggak ada kata seri bang. Nggak ada, karena Malaysia sendiri tuh bisa dikalahin gitu loh, bisa dikalahin dengan skema permainannya Vietnam. Nah, harusnya kita juga bisa, seenggaknya walaupun mungkin nggak sebesar apa dengan skor Vietnam, tapi harusnya bisa. Ya. Nah, ini bang, optimistis juga datang dari timnas kita bang. Semalam Irfan Jaya kelar laga tuh kan preskon, ada preskon nih bang semalam kan. Irfan Jaya menyatakan dia optimis bang lawan Malaysia bisa memberikan hasil terbaik bang. Kata dia pasti bisa. Iya, harus optimis. Kita harus optimis. Nah, jangankan Irfan Jaya, semua pemain timnas Indonesia juga pasti optimis banget melawan Malaysia. Secara kan ya kita tahu sendiri ya sejarahnya gimana. Kita punya rivalitas sama dia. Nah, betul sekali. Peluang kita mungkin di tangan Malaysia bang untuk lolos semifinal kan. Iya, itu benar-benar sebuah kebetulan yang ajaib. Iya, berarti emang di partai terakhir tuh emang bener sih bang, dari penyelenggara menaruh jadwalnya timnas sama Malaysia sama Indonesia terakhir tuh emang pas banget bang, penantian kan. Iya, di National Stadium lagi, di stadion. Nah, apalagi kalau udah pulih ya bang, ya bisa dihadirin penonton dengan jumlah penuh bang ya, full stadion. Merah semua kali. Jadi ya itu aja kali Andri ya sejauh ini ya. Kedepannya seperti apa kita akan lihat lagi perkembangan timnas Indonesia. Kita minggu depan pasti juga akan masih ngebahas putar AFF juga ya, karena kan nanti minggu depan mungkin kita penentuan bang ya. Penentuan. Atau enggaknya. Iya, penentuan atau enggaknya. Begitu gue Bayu. Gue Andri. Salam e-sport.